deskripsi, halaman buku tersebut menjelaskan konsep elastisitas dalam ekonomi, khususnya elastisitas permintaan dan penawaran. Ringkasan utamanya adalah sebagai berikut. Elastisitas adalah konsep untuk mengukur seberapa besar respon kuantitatif perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga komoditas dalam periode waktu tertentu. Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan variabel-variabel yang memengaruhinya, seperti harga barang itu sendiri, pendapatan, serta harga barang substitusi dan komplementer. Konsep elastisitas permintaan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang itu sendiri sebesar 1%. Elastis permintaan. Yang pertama adalah elastis harga. Elastis harga adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh berubahnya harga barang sebesar 1%. Di mana elastis harga sama dengan persentase perubahan jumlah harga barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang, atau QID1 dikurang QID0 dibagi QID0 per P1 dikurang P0 dibagi P0, di mana QID0 adalah permintaan awal, QID1 adalah permintaan akhir, P0 adalah harga awal, dan P1 adalah harga akhir. Perhitungan koefisien elastis harga dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah elastis titik. Elastis titik adalah elastisitas. Ini dapat mengukur tingkat elastisitas pada titik tertentu, di mana EH sama dengan Q1 dikurang Q0 dibagi dengan Q0 per P1 dikurang P0 dibagi P0. Yang kedua adalah elastis busur. Elastis busur adalah ukuran elastisitas yang dihitung dengan membandingkan presentasi perubahan harga barang pada suatu rentang atau interval tertentu, di mana EH sama dengan Q1 dikurang Q0 per Q1 plus Q0 dibagi 2 per P1 kurang P0 per P1 plus P0 dibagi 2. Yang kedua adalah elastis silang. Elastis silang adalah persentase perubahan jumlah komoditi diminta yang disebabkan oleh adanya perubahan pada harga barang lain sebesar 1%, di mana elastis silang sama dengan persentase perubahan jumlah barang X diminta dibagi persentase harga barang Y. Terus yang ketiga adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena berubahnya pendapatan real konsumen sebesar 1%, di mana elastis pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau dibagi persentase perubahan pendapatan, atau QID1 dikurang QID0 dibagi QID0 per P1 dikurang P0 dibagi P0. 4 faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas pemerintahan. Besarnya elastisitas pemerintahan suatu komoditi tergantung pada banyak faktor. Beberapa faktor yang penting adalah A. Kemampuan komoditi lain untuk menggantikan suatu komoditi. Arif 1996, suatu barang yang mempunyai banyak alternatif pengganti cenderung mempunyai pemerintahan yang elastis. Yang B, besarnya persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli suatu komoditi. Yang C, jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis juga berpengaruh terhadap elastisitas pemerintahan. Semakin lama jangka waktu analisis, maka akan semakin elastis sifat suatu komoditif. Burgoso, CS 1975. Dan yang D, kategori suatu komoditi adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan cenderung mempunyai sifat inelastis atau tidak terpengaruhi dengan perubahan harga yang terjadi. Oke, saya akan melanjutkan slide selanjutnya tentang elastis penawaran.
Elastis penawaran atau elasticity of supply adalah alat ukur kepekaan jumlah penawaran suatu barang karena berubahnya harga. Case Carl Frey 2013. Kita akan mengetahui seberapa besar respon perubahannya penawaran akibat dari berubahnya harga. Bila responnya besar, sifatnya elastis, begitupun sebaliknya, sifatnya akan berubah menjadi intelastis. Seperti di bawah ini adalah contoh rumus. ES atas persentase jumlah barang yang ditawarkan dan di bawahnya adalah penggolongan elastisitas penawaran. Dan sebelahnya adalah elastisitas penawaran dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu elastisitas sempurna, intelastis sempurna, elastisitas unitari, elastis, intelitas kurva. Penawaran dapat dilihat di bawah ini. Di bawah ini adalah contoh kurva penawaran. Dapat dilihat bahwa semakin datar sebuah kurva penawaran, maka semakin elastis kurva penawaran. Sejajar dengan sumbu datar, maka disebut sebagai elastis sempurna dengan nilai tak terhingga. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. A. Sifat perubahan biaya produksi. Bila biaya yang dikeluarkan sangat tinggi dibanding dengan perubahan penawaran, maka penawaran bersifat inelastis atau tidak elastis. Bila ada kenaikan penawaran hanya mengeluarkan biaya tambahan yang sedikit, maka sifatnya elastis. Biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau sedikit bila produksi ditambah tergantung kepada banyak faktor. Oleh Case Carl Frey 2013. Jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis akan dibedakan menjadi 3, yaitu masa amat singkat, periode pasar, dan jangka pendek. Jangka masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawaran walaupun harga bertambah dengan pesat. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan dapat menaikkan produksi dengan cara menambah jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, dan menambah tenaga kerja. Sedangkan jangka panjang adalah jangka waktu di mana penjual dapat menambah produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dengan cara menambah semua faktor produksi, baik mesin ataupun faktor berubah, sehingga sifat elastis penawaran dalam jangka panjang adalah elastis.